file saya ya di apanya, di Google Drive-nya. PC-nya sudah saya saya sudah minta akses, katanya belum dikasih akses, atau mungkin tanpa dikunci ya, mungkin bisa ya PC ini yang komputasi kelas C ya, kan saya nggak bisa buka ya. Nah, nanti dibuka semua Mbak ya. Kemarin itu sudah saya beri akses untuk bisa mengakses dengan menggunakan email SSO itu Pak. Mungkin mohon maaf ini saya belum mengerti email. Oke. Saya maksudnya di SSO saya Mbak. Pasti kan saya akan pakai staff ya. Akan pakai staff. Kalau tidak ada ini memang belum ada jaminan Mbak. Seperti kemarin saya sudah menggunakan SSO untuk ininya di Google Meet ya, tapi ternyata juga ini ya belum bisa juga belum bisa mahasiswa masuk otomatis ya tanpa saya admin seperti itu. Saya belum menemukan tombol ini ya tombol merekam. Jadi satu minggu depan itu kan mulai ngajar PPG itu kan cinta merekam. Jadi kalau saya pakai Google Meet juga repot ini. Jadi saya itu sampai Desember 2 hari Sabtu Minggu juga ini ya ngajar ya, semoga inilah ndak aneh nggak terlalu ganggu ngajar teman-teman. Saya bayangkan kerja kok hari Senin sampai hari Minggu ya, jadi biasanya tuh hari Minggu libur, nggak tahu tahun ini kok ini yang PPG itu non-stop ya, walaupun tidak semua dosen, kalau nggak salah hanya 9 dosen yang dilibatkan di hari Sabtu Minggu, tapi otomatis kalau itu sampai sebulan kan ya repot banget ya, sampai Desember kalau nggak salah. Jadi insya Allah nanti sudah tidak kasar tahu teman-teman, nanti tidak panik ya, jadi panik mungkin yang sudah kasar teman-teman ya. Baik, minta tolong di ini ya, dinyalakan dulu kameranya barang 1-2 menit, saya screenshot untuk bukti kuliah kita ya, walaupun baru 20. Mas Rizal belum ya, siapa lagi? Mas Randy belum, Taskia, Mas Rozi juga belum. Oke, terima kasih Mas Randy sama Mbak Taskia, yang ini Mbak Raninya juga belum ini. Taskia ada 2 device Pak. Oh gitu ya, tidak apa-apa, salah satu aja. Oke, saya screenshot ya. Ya, boleh dimatikan kalau sudah tidak ini. Semoga Pak Heru tidak teriak-teriak lagi ya. Jadi ini toanya tuh ada di depan rumah saya persis ya, di atas genteng saya lah, jadi dipasang di atas pohon ya. Alhamdulillah beliau tidak ini ya, tidak sejak pagi biasanya itu ini penggemar campur sari solo urgent gitu. Jadi kalau pas repotnya tuh hari Jumat saya rapat itu, beliau konser itu saya yang repot ya. Alhamdulillah, semoga cukup pengumuman saja, tidak ganggu kita. Yang kemarin, yang tugas kemarin berarti belum saya lihat ya, belum saya
belajar ya. Mungkin saya bahas sebentar ya, yang saya buat yang ini, yang gerak parabola kemarin. Nah, jadi ini yang saya buat. Ini yang bagian depan itu kan untuk ini kecepatan terminal. Jadi memang ini tidak saya berikan di materi kita ya. Jadi ini kan hanya untuk pengenalan. Ini sudah di layar teman-teman ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi di depan ini kalau kita naik sepeda jalan menurun gitu, jadi tetap ada juga kecepatan terminal. Jadi kecepatan terminal itu memang Allah ciptakan biar kita selamat ya, biar kita selamat. Dan ini kan memang ada kabar buruk ya. Kabar buruknya itu kan sesudah COVID ini puncak ya, insya Allah puncak mau turun itu sekarang malah timbul bencana baru ya. Bencana baru itu harus kita siapkan diri ya. Kenapa? Karena seperti di Sudan atau di mana itu sudah ini ya, orang itu sudah sulit makan karena sudah berapa tahun, 2 atau 3 tahun itu tidak ada hujan. Pokoknya dari Afrika ya, di Afrika seperti itu. Jadi di Indonesia juga ini ya, ada ancaman kemungkinan ada bencana kelaparan. Ini mungkin mulai terasa ya, hari ini terasa sejak hujan deras ya. Kita harus siap-siap menyiapkan iman juga. Jadi musim maaf ya, ternyata husnuzon saya tidak terwujud, jadi beliau mulai lagi. Jadi ini ya teman-teman ya, jadi sekarang banyak terjadi di Amerika di mana sudah mulai perubahan iklim yang ekstrim. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang kita bicarakan yang dulu itu dijaga Allah. Misalkan dengan adanya kecepatan terminal, ada hal-hal yang bersifat melindungi, suatu saat mungkin nanti sudah tidak berlaku ya. Jadi mungkin kecepatan terminal ada, tapi suatu saat kalau memang manusia itu sedemikian parahnya ya, mungkin suatu saat bisa hilang ya sifat-sifat seperti ini ya, untuk agar hidup kita nyaman kan, seperti kecepatan terminal kan agar hidup kita nyaman. Baik, untuk gerakku yang saya kerjakan kemarin seperti ini, jadi memang kita tinggal ini tanpa gesekan itu mudah. Jadi yang saya kerjakan ini memang jauh lebih mudah daripada di jurnal yang saya share ke teman-teman ya. Jadi jurnalnya siapa kemarin? Jin Binika ya. Jin Binika itu agak sulit pendekatannya, terlalu analitik ya. Dan itu terutama yang gerak peluru dengan hambatan udara juga agak rumit, jadi saya sederhanakan. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman buktikan ya, jadi buktikan pada sudut berakah gitu ya, pada besar-besaran itu jangkauannya akan maksimal ya. Kalau sesuai teori pada kondisi normal itu kan kecepatan sudut maksimal akan terjadi jangkauan maksimal kan pada sudut 45 derajat ya. Jadi kalau teman-teman buktikan dari sini ya, dari sini lihat jangkauannya kan 40 derajat sekian ya, nanti terus kita geser 41. Nah ini kan makin panjang ya, makin panjang 43, 44, 45. Jadi kalau kita lihat 45 itu di R berapa, nanti kita bisa lihat di sini ya. Ini memang tidak standar, harusnya kan sampai sini ya. Ini memang paling enggak kita lihat di sudut 45 itu ada sekitar 84 ya, 84. Kalau kita geser dengan memperhatikan hambatan udara, sekarang kira-kira apakah tetap di 84 ya? Coba kalau kita lihat, kalau kita geser sekarang sudut 45 itu ya ini jauh ya, jauh kan. Ini 332 ya. Walaupun besarannya coba kita lihat besarannya. Ya, karena memang kalau kita perhatikan ya, untuk pendekatan analitik itu kan yang namanya massa tidak berpengaruh ya. Ini kecepatan awalnya 30 ya ini ya. Jadi yang berpengaruh di sini kecepatan awal 30. Ya, kalau kita samakan ya sama ya. Jadi ini kecepatan awalnya 30, massa mulai kita hitung. Jadi kalau kecepatan untuk gerak parabola ya dengan mengabaikan hambatan udara tadi, itu kan jangkauan maksimalnya di sudut 45 derajat sekitar 84 meter.
Tetapi dengan memperhitungkan hambatan udara, ya dengan menambahkan massa, kemudian memperhitungkan banyak aspek, ya sekitar ada tadi This call is now being recorded. B, ya ternyata hanya 32,986. Nah kalau sudutnya berapa? 45 derajat. Ya. Tadi kan 84 kan, berarti kan hampir berapa ya? Ya jauh banget antara 84 dan 32. Ya luar biasa ekstrim. Kalau kita perbesar lagi, apakah tetap 45 kita perkecil? Ya 44 ya, jadi 33 ya kan 44 jadi 33, kemudian 43 ya jadi 33,288. Jadi kita memang di sini memperhatikan ya desimalnya ya. Terus di bawahnya lagi 33,468. Jadi memang di sini nanti kita tidak bisa menggunakan ini ya, tidak bisa menggunakan kesimpulan pada sudutnya selalu 43 atau berapa gitu ya. Kenapa? Nah itu tergantung pada nilai besaran masanya, terus ininya ya apa nilai B-nya seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin ya mengecek ya bagaimana pengaruh massa ya, ini massanya 1 kilo, massanya 1 kilo tuh nanti ring yang maksimal di sudut berapa, nanti kita tinggal geser ya. Jadi misalkan massa kita tambah menjadi 2 kilo, jadi seperti ini. Jadi memang ini dengan pendekatan komputasi numerik itu kita jadi bisa ya mencoba bermacam-macam nilai ya, bermacam-macam variabel dan bermacam-macam parameter ya. Jadi di sini kita paling enggak semakin ini ya, semakin bersifat kritis, jadi kita bisa melihat banyak hal ya. Di sini tuh tanpa ada koreksi ya, jadi ada beberapa istilah koreksi. Ya, nanti setelah saya baca ini ya, saya baca yang teman-teman kerjakan, nanti coba saya lihat, nanti mungkin ada masukan-masukan seperti itu. Ya mungkin ada yang ditanyakan tentang apa? Tentang tugasnya kemarin. Izin bertanya Pak. Silakan, Pak. Ini mau bertanya buat yang di share screen oleh Pak Fauzi Pak. Untuk minus aksen itu mendapatkannya bagaimana ya Pak caranya Pak? Oke, sebentar. Oh ini Mas ya. Ini ada rumus-rumusnya Mas. Ada rumus-rumusnya ya. Ini sebenarnya ada ini kan sebenarnya juga apa? Pakai komputasi ini ya. Ada rumus-rumusnya. Jadi ini ada apa? Ada koreksi apa nanti saya share gitu ya. Saya share ke teman-teman biar ada gambarnya. Jadi kalau kita kerjakan normal tuh biasanya memang enggak bisa bagus gitu ya. Jadi ada namanya tuh koreksi in algoritma. Jadi di sini ada errornya ya. Jadi ini kan sebenarnya koreksi. Ini kan yang kita kerjakan sebenarnya hanya ini aja ya. Kan ini numerik sama numerik ya. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya X dan Z kan. Nah di sini tuh X dan Z absen tuh koreksi. Kenapa ada koreksi? Karena ada perbaikan algoritma. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas di metode Euler-Plummer ya. Kenapa ada perbaikan algoritma? Perbaikan algoritma itu penting saat kita mendeteksi adanya kesalahan. Jadi kita membuat satu komputasi, tetapi kok hasilnya aneh ya. Kalau kita sudah paham konsep ininya, kalau kita sudah paham konsep fisikanya yang benar ini, berarti ada sesuatu yang keliru lah. Ada yang keliru itu kita buat koreksi. Nah, di sini ada saya kasih tanda X absen, Y absen seperti itu. Dan nanti sesudah ini aja ya, atau mungkin depan ya, setelah apa kita bahas, yang penting nanti teman-teman paham dulu tentang ini apa metode Euler-Plummer. Kalau ini kan sebenarnya ini cukup ya, ini cukup. Kenapa saya buat koreksi? Nanti di bawah itu memang ada sedikit kesalahannya. Nanti teman-teman kalau perhatikan ini ya, kalau kita perhatikan
di nilai-nilainya sebenarnya nggak terlalu nilainya 0,87 ya. Terus Y-nya 0,79 dan ini 0,78. Sebenarnya tidak terlalu ekstrim, tapi kalau kita hitung ralatnya itu nanti merambatnya. Jadi nanti istilahnya rambatan ralat kalau kita ikut teori pengukuran itu nanti ralatnya besar. Ralatnya besar kan jadi masalah. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya misalkan ini kalau kelihatan di sini ya, kelihatan mulai di sini. Jadi di sini 3,5, terus di sini 3,42. Ya, terus ini 3,48, sini 2,97. Jadi mulai istilahnya kesalahannya berayun naik turun ya. Jadi ini kesalahan terus ini naik 4, ini jadi 3,8, ini 3,4 jadi 3,28. Semakin lama kalau kita lihat ya, juga ini makin ekstrim ya. Ini 13 ya. Ini 13. Ini jadi 11, ini 10 jadi 8. Jadi kalau kita lihat memang ini harus diperbaiki algoritmanya. Makin lama yang salahnya makin besar ya. Ini 40, ini jadi 30, ini 19 jadi 13. Jadi pentingnya perbaikan algoritma di sini. Ya, jadi ini saya pakai if then itu tujuannya ini biar nanti dia tuh menyentuh agar nanti dia nyentuh itu nih biar dia tuh nanti di sini berhenti. Jadi kalau saya tidak pakai if then itu tuh turunnya ke sampai ke sini. Ya gini ya, jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita nggak bergrafik, dan ini nanti bablas ke sini, koreksi statistik dengan koreksi tadi itu, nanti gambarnya akan berhenti di sini. Seperti itu. Kan nanti jadi nggak wajar ya, parabola sampai seperti ini. Dan ini kan memang kalau kita lihat errornya banyak. Errornya. Berapa? Ya. Ada lagi mungkin? Ini aneh ya perbaikan algoritma ya. Perbaikan algoritma nanti teman-teman bisa lihat perbaikannya seperti apa. Kita mendengar dari sini. Tenan kipas ki. Aku tak suka. Tapi bahannya apa ya? Mas Surjan kenapa ya Mas Surjan malah? Ampun Pak. Matur nuwun. Ya. Oke. Kan ada lagi? Itu memang kita butuh ini ya, butuh perbaikan algoritma namanya tadi teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa sih perbaikan algoritma itu. Sekarang kita masuk dulu ke ini. Ke metode ini ya, metode numeriknya. Kita masuk ke sini. Kan teman-teman sudah baca materi saya di OJW ya, aplikasi metode Euler, Clomer dan Yakprov ya. Jadi kalau di sini sementara saya kasih judul ini dulu. Analisis osilasi dengan Euler-Clomer ya. Sebenarnya memang ada metode Lyapunov ya. Mirip ya, tapi hanya berbeda algoritma. Tapi di sana juga tidak hanya berbeda algoritma, berbeda cara pandang ya. Hasilnya mirip sekali. Coba kita bahas dulu yang ini. Kita berangkat dulu dari gerak harmonik sederhana. Jadi mungkin teman-teman pasti ingat ya tentang gerak harmonik sederhana itu kan konsep yang ya mekanikalnya lah ya, mekanika yang mungkin lebih bermanfaat daripada sekedar mekanika ya. Ini kan kalau kita bicara gerak harmonik sederhana itu pasti dibahas di di tingkat tiap level ya. Kalau untuk mekanika untuk SMA SMP nggak terlalu dalam, tapi kalau di sini ada biasanya dibahas juga ya getaran, gelombang gitu ya, sampai di sini. Nah, biasanya kalau kita bicara gerak harmonik sederhana kan ini kita bicaranya bersama diferensial ya. Di sana ada solusi yang biasanya dinyatakan secara analitik ya. Nanti saya kasih satu file miliknya kemarin ingat biar tidak lupa, biar teman-teman sempat belajar ya. Jadi biasanya kan kita belajar ini kan, misalkan kita belajar di bukunya siapa itu, bukunya Bismat itu ya, lah lupa ya, Boas ya, itu kan bagaimana kita menyelesaikan persoalan diferensial dengan sampai beberapa orde ya, menggunakan pendekatan analitik ya. Analitik
itu terbatas teman-temannya, terbatas. Kenapa? Kemampuannya terbatas. Kalau saya itu sering cari ini ya, rumus singkat biasa gitu ya kan. Kalau ujian itu kalau tanpa rumus singkat susah. Jadi kalau dulu ujian FISMAT itu biasanya oleh dosen pengampunya kita diberi izin membuat terus ringkasan rumus maksimal 1 lembar gitu ya. Dulu sering seperti itu, sekarang nggak tahu. Kenapa? Karena memang nyatanya tidak semua rumus itu dapat kita hafalkan seperti ini ya. Bersama diversa orde misalkan sampai 4 itu kan sulit ya, misalkan harus menghafalkan itu. Itu baru kesulitan dibentuk ya. Apalagi nanti kasusnya itu sudah non linear, itu lebih rumit lagi. Contoh kalau kita menaruh bandul ya, bandul atau bukan bandul ya, pegas saja, pegas nanti kasih beban, terus itu dikasih semacam simpangan di air atau di oli. Biasanya selama ini kan simpangannya itu di mana? Kan di udara ya, di udara kalau kita praktek hukum itu. Tapi saat itu ini kita tidak membahas hukum, tapi kita membahas yang non linear. Jadi disimpangkan itu tidak di udara, tapi di oli atau di udara atau di air. Kalau di oli kan kita dapat melihat aplikasinya di mana, di shockbreaker kan. Shockbreaker motor kita kan contoh aplikasi hukum ya. Tapi di sana tidak hukum murni. Kenapa? Karena menggunakan sifat redaman. Ya, redaman dari mana? Dari oli. Ya, memang ada 2 redaman sekarang ya. Ada oli dan ada dari udara ya. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat bis itu kan ada air suspension ya. Jadi itu meredamnya itu cenderung ke udara bukan oli. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya lebih nyaman ke udara ya. Jadi kalau kita naik mobil bis besar itu yang masih baru itu kan jauh lebih nyaman daripada naik sepeda motor itu. Jadi shockbreakernya empuk luar biasa ya. Karena memang dia masih berbasis udara. Jadi kalau oli itu memang ada plus minusnya seperti itu. Ya baik, kita lanjut ya. Jadi analisisnya memang agak rumit karena ada beberapa faktor yang kita perhitungkan. Nah ini sebagai contoh umum ya, tapi teman-teman ingat ya, saya pindah dari Word ke PPT ya, mohon maaf ini ada yang beberapa yang meleset ya. Jadi seperti sudutnya ini juga mungkin terlalu besar, jadi nggak seperti ini ya. Saya yakin teman-teman ingat di luar kepala lah tentang ini ya, tentang bandul matematis ya. Jadi kita ingat ini bebannya, terus ini juga ini jangan ditiru ya. Ini saya pindah dari Word ke PPT Ambiar, padahal ini sudah saya grup ya. Jadi harusnya nggak seperti ini gambarnya. Jadi 1 titik tangkap, dan ini teman-teman yang harus perhatikan. Kalau kita ngukur panjang, kan panjangnya di sini ya, dari sini. Kita tuh nggak boleh dari sini ya. Jadi ngukur panjang itu dari sini, dari titik pusat massa. Jadi kalau kita ngukur panjang sini, berarti kita mengabaikan sepanjang jari-jari. Ya. Mengabaikan panjang tali sepanjang jari. Harus hati-hati ya. Nanti hasilnya akan beda ya. Sehingga kalau kita mau buat alat yang baik itu jangan bandul dikasih lengkungan kawat seperti di tempat kita. Harusnya seharusnya kita mohon maaf Pak ya. Slide-nya tidak bergerak nih Pak. Oke, berarti ini memang ya, nggak bisa kalau saya pakai slide show ya. Gini ya berarti ya. Udah. Ya aja. Memang kendalanya seperti itu ya, sering ya. Wih, makasih kemarin ya. juga saya ikut rapat itu juga dosennya pengisi itu juga seperti saya. Jadi kalau di selesai nanti ngomongnya sudah 5 slide, ternyata yang teman-teman baru 1 slide ya. Jadi ini teman-teman gambaran bandul matematis ya, yang perlu diingat bahwa mengukur panjang tali itu dari sini sampai titik pusat massa, jangan sampai di sini ya. Iya, minimal pembelian 35.000. Kalau saya nanti keliru besar. Kemudian ada beberapa syarat, diantaranya sudutnya harus kecil. Ya kenapa harus kecil? Ya nanti kita bisa lihat ya, teman-teman dengan komputasi bisa mencoba sudutnya kalau 15 derajat, 10 derajat seperti apa. Kita kan arahnya pakai ini kan, ya kan, arahnya kan pakai ini. Gaya pemulih itu kalau kita ikat definisi ya,
tay, pinjam. Gini, terus gini nganggo kok fleksi terus dikareti. Jadi orang Arab. Teman-teman juga ini masih ingat Bisa ini ini ya, apa? dengan Iya, S1 sin theta yang ini yang sering kita ini ya, kita jadikan acuan kan biasanya ini ya, dengan sin theta mendekati theta. Yang kayak Jadi teman-teman nanti kalau ditanya kenapa sudah harus kecil, kenapa bendul matematis itu hanya berlaku pada sudut kecil, nanti kita bisa mencoba. Silakan teman-teman coba kalau sin theta mendekati theta itu teman-teman bisa nyoba dari sin 15 ya. 15, 14, terus apa sampai 1. Jadi silakan nanti dicoba. Kapan sih sin theta mendekati theta? Seperti itu. kemarin ada yang 7 pas. Terus kalau sudut besar, ya sudut besar udah nggak bisa. Kenapa? Di sudut besar sin theta itu beda dengan theta kan, jauh sekali sehingga memang ada batasnya. Sehingga kalau kita mau aman, praktek bandul matematis ya sudutnya sekitar 10 derajat ke bawah. Kalau 10 derajat ke atas sebenarnya sudah agak ini ya, agak beresiko juga. Jadi paling aman ya 10 derajat ke bawah. Walaupun 15 juga masih mendekati. Kalau teman-teman pakai Excel untuk menghitung sin theta dan theta itu masih lumayan di sudut sekitar 15 derajat. Ya, dengan sudut kecil berlaku bahwa J kuadrat theta dt kuadrat plus G per L theta sama 0 ini yang menjadi dasar yang sering kita sebut sebagai persamaan diferensial ya. Dengan solusi kalau kita buka di bukunya BOAS akan ketemu ya, theta itu theta 0 cos omega t plus yang kebaca fase ya, T ya, seperti itu ya. Dengan asumsi ini tadi, dengan asumsi sudutnya kecil, nanti kita dapat peroleh bahwa T itu 2P akar L per G. Jadi yang harus teman-teman catat bahwa TID 2P akar R apa 2P akar L per G itu hanya berlaku pada sistem yang ini bandul matematis yang sudut kecil di bawah 10 sekitar 10 derajat. Ini yang perlu betul-betul perhatikan. Kalau enggak nanti jadi masalah ya, jadi salah miskonsep seperti itu. Mungkin ada yang ingat apa sih ciri-ciri utama dari bandul matematis ini? Tapi kayak orang mau itu loh, kayak orang mau makan itu loh. Gerak harmoni kan ciri-ciri utamanya apa ini? Mungkin ada yang ingat ciri-ciri utama gerak harmoni sederhana itu. Silakan, ada yang ingat mungkin? Oke, saya jawab saja. Kalau kita lihat ya, T itu 2P akar L per G. Artinya apa? Berarti di sini tidak ada unsur namanya theta kan, theta kecil. Ya berarti apa? Pada bandul matematis, pada gerak harmoni sederhana itu besarnya periode itu tidak dipengaruhi oleh ayunan, dipengaruhi oleh amplitudo ayunannya, tidak dipengaruhi amplitudo. Sehingga konsepnya dipakai oleh siapa? Oleh para pengrajin jam dinding yang pakai apa itu lonceng itu kan kalau kita lihat itu kan enggak ini ya tanggal 1 simpangannya masih baik, masih besar ya. Ini nyala tuh. Misalkan masih sekitar 10 derajat. Nanti dengan tanggal 25 yang simpangannya pasti lebih kecil dari 10 derajat, dia kan masih konsisten kan jamnya. Ya kan? Jadi walaupun simpangannya makin kecil, tapi dia jamnya masih akurat. Nanti kalau kira-kira nggak gerak bilangin lagi. Jadi itulah yang digunakan sebagai dasar membuat jam dinding ya. Nah, jam dinding dengan itu. Tapi jam yang tanpa baterai ya. Jadi syaratnya ini. Jadi kalau kita belajar sejarah ini ya. Dan ini memang tidak semua konsep ada ya, buku itu ada. Tapi kalau teman-teman baca bukunya apa di Derestek itu ada dibahas bahwa ini kecil yang berarti periode ayunan tidak tergantung pada amplitudo, konsepnya dipakai untuk membuat jam itu. Kemudian kalau kita bahas solusinya, kalau soal tadi kita kerjakan dengan metode Euler ya. Metode Euler itu kan dapat kita seperti ini ya. Jadi kita ingat ya dengan kemarin ya, jadi metode Euler itu kan persamaan diferensial seperti ini. Nanti kita kembalikan ke bentuk diferensial di kuadrat theta, dt kuadrat kan sama dengan dw theta, dw dt ya. Ini kan berarti sehingga kalau kita tuliskan ya dw dt itu kan G per L theta. Sehingga dapat kita tuliskan dari persamaan ini kalau kita kembalikan ke dalam bentuk kemarin berbentuk apa? Berbentuk limit
limit kemarin, ingat ya, di buat limit itu berarti omega ini kan berarti dw dt kan w i plus 1 min bi plus delta t ya, kemarin seperti itu kan. Kalau kita bisa metode Euler kan kita peroleh solusinya bahwa omega plus 1 ini i plus 1 ya, bukan 1 plus 1 ya, ini omega i plus 1 omega i Ini berapa min ini? g per l theta i delta t. Aslinya berapa? Itu persamaan kecepatan sudutnya. Terus persamaan posisinya theta i plus 1 itu theta i plus omega i delta t. Jadi ini solusinya. Jadi kalau tanpa menggunakan ini, artinya tanpa memecahkan ini, jadi kita cukup pakai ini, kita bisa tahu solusinya apa, solusi periodenya menggunakan ini. Kok tahu dari mana periodenya? Nanti kita hitung dari grafik kan. Kalau di sini kan sebenarnya omega itu 2πf ya kan, atau 2pi ya, omega 2πf ya, f itu apa, seperti ya, kita kan dapat dari sana. Tapi di sini kan bentuknya seperti det kan. Jadi kalau kita pakai data seperti ini untuk mencari nilai nilai periode, kita beroleh dari grafiknya. Terus coba kita selesaikannya, Punya aku bos. selesaikan. Nah, kenapa kok di sini penting menurut saya jelasnya? Jadi kemarin kan sudah pernah kita bahas ya, ini kan kondisi bandulnya normal. Tetapi jika bandulnya tidak normal, misalkan ini terbuat besi gitu ya, terus di sekitarnya ada medan magnet atau medan listrik, otomatis kan nanti ada penambahan faktor ya. Faktor apa itu? Ada faktor listrik, ada faktor magnet yang berpengaruh. Sehingga kalau kita pakai ini tidak akan mungkin bisa mengerjakan. Tapi kalau kita pakai numerik itu bisa ya, tetap bisa dikerjakan. Ya mungkin teman-teman kalau lihat di bukunya Giordano itu dibahas kenapa kok ini penting. Baik, sampai sini teman-teman, nggak masalah ya, bisa ya? Piro? Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap paham. Ini metode numerik kemarin, yang Euler. Ini sebagai contoh kasus ya teman-teman. Ada bandul matematis panjang talinya 1 meter, ya, bebannya 10 gram. Digerakkan dari posisi diam dengan sudut awal 0,15 radian. Ya kita ingat bukan derajat ya, radian. Jika kecepatan sudut awalnya 0 derajat dan beban dilepaskan, nah nanti kita diminta menganalisis geraknya ya, dengan menggunakan G 9,8 delta T 0,03. Kalau kita kerjakan dengan cara di atas ya, pasti teman-teman ingat kemarin ya, kita butuh variabel bebas, variabel terikat, parameter, semua sudah kita masukkan ke sini. Terus nanti kita kerjakan, kita melakukan komputasi hasilnya seperti ini. Ya, dengan memasukkan rumus ini tadi ya, dengan memasukkan rumus tadi ke sini itu ya, yang ini ya, dengan menggunakan rumus ini akan kita peroleh data seperti ini ya, theta t, theta numerik itu posisi numerik, omega numerik, alfa numerik, jadi sampai percepatan sudut ya. Matkul apa? Kan kita peroleh seperti ini, datanya banyak ya. Terus dapatnya ternyata seperti ini. Oh, ini elektro kayak gini. Kalau kita perhatikan ya, antara posisi dan waktu saudara itu ada ya. Jadi yang ini, yang gambar ini ada gambarnya mulus, tidak putus-putus ya, ada merah, ada biru ini yang kita peroleh kalau kita kerjakan menggunakan metode analitik ya. Jadi kalau kita kerjakan dengan metode tadi ini, kalau dengan metode ini tadi ya, metode analitik tadi itu hasilnya seperti ini. Ada kok, gulanya banyak. Bagus kan? Gulanya banyak. Kan yang digunakan sebagai bandul jam ya. Amplitudenya bagus, tidak berubah-ubah gitu kan. Tapi kalau ini yang pakai metode Euler, ternyata apa terjadi? Dia bagus itu hanya saat sampai T itu setengah sekon. Tapi setelah T itu mendekati 1 sekon, dia itu mulai berubah. Ya mungkin kalau teman-teman lihat gambarnya sini ya. Ini kan awal ya, kita lihat T analitik dan T numerik ya. Misalkan kita bandingkan ya, yang P ya, yang theta ya. Ini misalkan di T0 itu masih 0,15, yang 0,03, 0,15, 0,149 sudah geser kan. Di 0,3 kalau kita lihat di posisi ya, di theta numeriknya 0,09, kalau di sini sudah 0,088. Jadi kalau kita di sini mulai ada geser-geser gitu ya. Dan ini nanti kalau sudah 0,5 itu kan sudah kelihatan ekstrim. Ya kalau kita lihat ya, 0,5 sudah mulai pindah ya.
apalagi di sini. Es krim. Nanti semakin lama akan apa hasilnya menyimpang kan. Enggak. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan apa metode Euler itu nanti makin lama simpangannya itu makin lama makin besar kalau kita Komen bos, komen. Daripada nanti jauh. Oh, udah ngomong panjang lebar. sudutnya ternyata sama juga, dia stabil sekitar 0,5, setelah itu dia makin lama makin menyimpang ya. Bisa 2 kali lipatnya ya, mula-mula 0,5 ternyata pada detik ke 5,5 itu sudah ke 1. Berikutnya di percepatan sudut ya, percepatan sudut juga cukup ekstrim juga, dia juga stabil sekitar T 0,5. Nanti setelah T-nya pada ini ya, pada T-nya 5 sekon, nanti dia sudah 3, berarti dia sudah 2 kali lipat salah. Artinya apa artinya? Ya, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan artinya. Artinya bahwa metode Euler pada kasus ini itu tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Ada perubahan ini, ada perubahan nilai. Jadi data yang dihasilkan dari proses itu hanya dipercaya pada T sekon. Setelah T lebih dari setengah sekon itu datanya sudah tidak dapat dipercayai. Ini kayak ukti-ukti Gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, ikut terus apa yang perlu kita lakukan? Nah, jadi sebagai ilmuwan kita kan nggak boleh nyerah gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, ini kesimpulannya tadi ya. Seiring dengan bertambahnya waktu, posisi, kecepatan dari pertemuan sudut dengan pendekatan numerik semakin tidak konvergen. Jadi makin lama amplitudenya makin besar. Nah, hasilnya otomatis kan menyimpang dari solusi analitik ya. Oh iya, sebentar. Idealnya solusi dengan pendekatan analitik akan menghasilkan solusi eksak, karena dalam kasus ini gesekan diabaikan. Artinya kan yang jadi panduan kita itu kan yang ini, solusi yang ini ya, eksak analitik ya. Kenapa? Karena di sana kita tidak memasukkan beberapa unsur, misalkan gesekan dihitung. Kan kita ke sana ya, tanpa sampai sana pun ternyata dengan menggunakan metode Euler itu kan nggak pas hasilnya. Terus apa yang perlu kita lakukan? Nah, misalkan kita nyoba-nyoba. Nah, nyoba-nyoba. Teman-teman nanti bisa nyoba bukunya Giordano ya. Kita coba, misalkan increment-nya ya, stepnya, delta T-nya kita buat sekecil mungkin. Dengan harapan nanti errornya makin kecil. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba ya. T-nya sekitar 0,01 sekon, misalkan nanti dibuatlah 0,001 sekon. Ya. Kelihatannya itu membantu, tetapi ternyata tidak. Kenapa? Waktu saat T 0,5 sekon juga nanti balik lagi. Jadi hanya menipu di interval ya. Itu di step aja, tapi nanti begitu kita masuk ke 0,5 ya juga nanti kelihatan mulai itu penyimpangannya. Intinya gini, simpangan ayunannya seiring bertambah waktu akan semakin besar untuk nilai delta T selain 0. Jadi ini sudah jadi ya sunatullah. Jadi kalau kita pakai metode Euler seperti itu, jadinya repot. Jadi kalau kita mencoba delta T yang semakin kecil sekali, jadi mungkin teman-teman coba saya buat delta T yang sangat kecil, kira-kira hanya berapa terhadap ini ya, hanya memperkecil laju penambahan amplitudo. Jadi ini sebenarnya kan kita mubazir ya, kita buang-buang waktu, kita mencoba increment tadi, tapi untuk pembelajaran sangat penting untuk pembelajaran. Kenapa? Saya pernah cerita kemarin, kalau kita bicara delta T ya, delta T itu interval, step, kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak paham konsepnya, kita bisa buat tabel atau grafik GLBB, tapi nanti bentuknya tidak GLBB, bisa jadi bentuknya GLB. Kenapa? Kita salah membuat ini buat skala ya. Ini kalau kita delta T kan kita bayangkan skala aja, kalau kita bisa GLBB seperti itu. Tabel yang di ujung apa tuh? Terus ada ini, ada kesimpulannya ini juga saya ambil dari bukunya Gadel. Kesimpulannya ternyata penggunaan metode Euler untuk gerakan menulis dada itu kurang tepat. Aku tidak terpaut dengan politik. Terus berikutnya metode Euler tidak stabil. Istilahnya ada stabil ya. Ada stabil karena tadi mulai T 0,5 itu sudah tidak stabil. Meskipun tidak stabil, namun metode Euler itu terbukti ampuh
ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak harus memenuhi hukum kalian energi. Jadi nanti Tapi teman-teman kalau di itu Solo nggak laku, mainnya coy. sini ya. Jadi kalau teman-teman Tapi ada nggak pertanyaan, laku di Solo. misalkan ada pertanyaan, kok tidak Malah ada solusi? NU ini malah ikut Pertanyaan PPKI itu kok. ada kasus tapi tidak ada solusi. Misalkan pecahkan soal berikut dengan menggunakan metode Euler-Kromer, Lyakrop, atau metode Euler. Ya, kalau tidak ada solusi seperti itu, teman-teman harus bisa memutuskan Ansor. kira-kira masalah yang kita bahas itu memenuhi tidak hukum kalian energi, gitu ya. Oh, kalau Dalam. terus yang jadi panduan apa? Pertama solusinya ya. Jadi kalau ada soal teman-teman perhatikan solusinya dulu. Aku menggunakan persamaan diferensial atau tidak? Oh, ini persamaan diferensial atau peluang? Ya, persamaan diferensial. Tadi ada loh mana ya? Kalau peluang persamaan Gua diferensial gunting itu kita, ya. Iya makanya. kita pakai metode prop ya. Apa dasar ini kekekalan Apa yang penting Bisa, bisa. energi itu ya menggunakan metode Euler, hasilnya jelek ya. Jadi kalau dia kalau memenuhi hukum energi lebih baik kita menggunakan metode Euler-Kromer seperti itu. Jadi kalau untuk ya kalau pokoknya tidak memenuhi tidak memenuhi hukum energi kita boleh pakai. Misalkan kemarin kita bicara gerak gerak jatuh itu kan jelas tidak memenuhi hukum energi. Tapi kalau memenuhi hukum energi seperti kan yang gerak harmonik itu kan memenuhi hukum energi. Kenapa? Ada EP, ada EK, ya kan? EP EK yang selalu stabil itu kan energi mekanik stabil itu kan yang membuat sistem ini stabil ya, sehingga kalau kita buat dalam bentuk dalam bentuk jam dinding itu bisa bertahan selama 1 bulan itu. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan tentang kelemahan metode Euler untuk topik-topik yang topik-topik yang memenuhi hukum kekekalan energi. Teko. Oke, nggak ada pertanyaan, saya nggak paham ya. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk sekarang metode perbaikan ya, metode perbaikan. Jadi kalau kita lihat mungkin teman-teman sudah baca di ini ya, di Ini namanya apa, Bos? di file saya di OCW ya. Jadi ada 2 perbaikan untuk metode Euler. Yang pertama metode Lyakrop, yang kedua metode Euler-Kromer ya. Kalau metode Lyakrop bagaimana? Kalau metode Lyakrop itu kita memperbaiki mengambil slope-nya, mengambil gradient. Jadi kalau kita lihat kemarin, kalau metode Euler itu kan Z itu mx plus C kan, sama dengan itu metode regresi linear sederhana. Terus itu yang diambil apa M-nya? M-nya kan hanya 1 titik ya. Kalau kita ingat lengkungan itu ya, lengkungan misalkan seperempat lingkaran, itu kan sebenarnya banyak gradient kan, banyak gradient, ada sekian ribu gradient yang mungkin bisa kita ambil. Tetapi dengan metode Euler itu kita hanya ngambil 1 gradient saja. Otomatis kan yang lain akan hilang, akan tidak terhitung ya. Kalau metode Lyakrop itu sebenarnya gampangnya itu dia memperbaiki algoritma dengan mengambil gradient di tengahnya. Jadi dia itu dinilai setengah ini ya, dinilai di gradient rata-rata di percepatannya. Jadi kalau kita lihat ada jadi kata tadi ya, theta i ya, theta i tadi kan hanya alpha i. Kalau kita lihat tadi, kalau coba kita lihat, mungkin kita kopikan di sini biar teman-teman nanti tahu bedanya persisnya. Ya, kita ambilin aja. Ya, yang atas ini kan, nah, yang atas ini yang kita gunakan ini metode Euler ya, metode Euler. Yang bawah ini metode Lyakrop ya. Jadi kalau kita perhatikan ada perbaikannya. Jadi theta i plus 1 itu theta i plus omega i delta t. Ini yang metode Euler. Kalau metode Lyakrop itu ada plus ya alpha i delta t kuadrat per 2. Jadi ini perbaikannya di sini, menambahkan aspek di sini ya. Di omega juga sama, di omega. Kalau kita lihat di omeganya ya, kita taruh ya, nggak apa-apa ya.
omeganya, kalau omega pakai metode Euler itu hanya ini ya, omega I plus 1 itu omega I GL ya, theta I delta T. Kalau ini sudah ada omega I, terus ini kita gantikan dengan ini alfa ya, ini G pada atas sebenarnya alfa ya, alfa. Kita gantikan dengan ini alfa I plus 1 per 2 delta T. Ini yang membedakan. Jangan tanya saya seperti ini kenapa ya, ini kalau ini silakan tanya ke orang matematika. Tuh sinyalnya. Sinyal Pak Fauzi ya? Matematik kita buktikan, kita coba ini ya, kita coba membuat ini, buat komputasinya ya. Tadi kan kita bandingkan ya theta analitik dan theta numerik ya. Jadi yang namanya theta analitik itu ya theta yang pakai analitik, numerik kita pakai metode Liaproc ya, seperti ini. Kita lihat ya, di T 0,3 T analitik itu 0,088, yang numerik juga sudah 0,088. Sangat mendekati kan? Kalau yang tadi kan sudah mulai kelihatan ya, mulai detik 0,5 sudah ini yang mendekati 0,5, tadi sudah mulai geser di sini. Nah, ini masih stabil seperti itu. Kalau data ini banyak, terus kita plotkan, akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Ya. Akan jadi ya. Jadi kalau kita lihat yang antara analitik dan numerik, numerik itu berarti kita menggunakan metode ini apa, metode Liaproc itu hasilnya persis ya, hampir nyata berimpit ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini pakai metode Liaproc itu hasilnya seperti ini, berimpit ya, hasilnya bagus. Tapi kalau tadi menggunakan metode ini apa, metode Euler seperti ini, jadi berimpit hanya sekitar 0,3 0,4, setelah itu dia nanti makin lama makin jauh makin salah seperti itu. Ya baik, itu mungkin perkenalan sedikit kita tentang metode apa, metode Liaproc. Ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tanya bos. Tanya bos. Paham ya? Paham atau bingung? Saya khawatir nanti malah bingung. Tapi kalau teman-teman sudah membaca, saya yakin enggak. Kalau sudah membaca materi saya, enggak terlalu sulit dipahami. Izin bertanya Pak. Ya. Silakan Mas. Sebenarnya untuk menentukan delta T itu yang bagus Pak caranya Pak. Kadang delta T datanya itu yang bagus-bagus gitu Pak. Kalau tidak ada ini Mas, kalau tidak ada soal yang ceritakan yang memerintahkan delta sekian, lebih baik ini Mas, kita ambil satu gelombang penuh itu dalam sekitar 100 lah Mas. Artinya gini, paling aman tuh ya sekitar 0,01. Jangan sampai itu nyoba yang besar, gitu ya Mas. Jadi memang yang bagus itu soal itu ada bantu Mas, bantu dikasih clue ya. T-nya delta T-nya 0,0 sekian gitu. Tapi kadang ada soal nggak seperti itu. Kalau ada soal nggak seperti itu ya paling aman pakailah 0,01. Ya ordernya sekitar itu udah 0,05. Kenapa kok tidak 0,01? Kalau 0,1 ya itu hanya untuk apa, menghasilkan 100 data itu hanya butuh sekian data ya. Itu nanti kalau apa membentuk gelombang, nanti kadang ini efeknya ke sini Mas. Jadi misalkan ini ya kita lihat di apa grafik tadi ya. Ini kan kalau delta T-nya terlalu kecil banget, nanti juga malah kita capek, kelihatannya masih berimpit terus, padahal kan datanya sudah pisah, tidak berimpit. Jadi memang ini butuh hati-hati. Kalau saya amannya gitu sekitar 0,01. Kalau terlalu kecil bahaya ya. Tapi terkecuali gini, soalnya sudah ada sekian itu kita tinggal pakai. Ya seperti itu. Ya tidak ada clue khusus ya. Itu memang butuh jam terbang ya. Tidak ada clue khusus selama ini. Oke Pak, matur nuwun Pak. Ya sama-sama. Ya kan kalau ada lagi? Kan Mbak Rania, gimana Mbak? Paham Mbak ya? Insya Allah paham Pak. Masih sambil membaca. Oke, ya Mbak. Nanti saya berikan waktu baca ya, siapa waktu panjang. Coba saya tunjukkan kerjaan saya pakai ini ya. Jadi ini kan nanti teman-teman ini ada tugas ya, lupa tadi. Ya kita kan memang berbasis proyek itu kan teman nyoba ini. Nah, nanti teman-teman nyoba mengerjakan ulang, tapi menggunakan metode Euler-Cromer ya.
Dan ini saya yakin lebih mudah teman-teman daripada metode Liaprop. Jadi metode Liaprop saya kerjakan untuk teman-teman tugas minggu depan pakai ini, pakai metode Eurocomer. Jadi kalau kita lihat sederhana ya, coba kita bandingkan. Kita bandingkan Sing ngopus iku yo lintang. Hah? Terus apa nih yo? Anifa. yang pakai metode Euler, ya kita bandingkan. Ya teman-teman nanti gak akan mengalami kesulitan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, jauh lebih mudah daripada kita menggunakan metode Liaprop ya. Jadi kalau metode Eurocomer itu kan hanya ini ya, omega plus 1 itu omega I ya, min GL theta I delta T, masih sama kan? Omega I plus 1, omega I min GL delta GL delta theta I delta T sama kan? Yang berbeda hanya ini ya, theta I plus 1 itu kalau di Euler itu hanya TI plus theta I plus omega I delta T. Kalau untuk metode Eurocomer itu ditambahkan ini. Jadi omeganya tidak omega I tapi omega I plus 1. Ini yang saya ikut orang matematik namanya mengubah algoritma. Tapi luar biasa hasilnya betul ya. Ini namanya mengubah algoritma. Jadi omega I itu kita ganti dengan omega I plus 1. Artinya apa? Kalau kita ngambil sel itu misalkan A ya, A1, A2 berarti kan kalau ini ya berarti theta I-nya kita ambil theta I A1 ya. Tapi omega-nya kita ambil omega di omega sel 2. Jadi ini memang butuh sebenarnya gampang, tapi kalau enggak biasa enggak paham nanti maksudnya apa ya gitu. Tapi nanti teman-teman saya yakin enggak masalah ya. Jadi kita tinggal ini ya, mengubah omega I diambil omega I plus 1. Nanti hanya ini efeknya kita tidak mengambil data sebelumnya tapi mengambil data kanan kirinya. Misalkan ini kan ya, misalkan ini tadi yang theta I kan tidak pakai theta I plus theta I tapi menggunakan omega I plus 1. Jadi kalau misalkan kita theta I-nya sini, theta I plus 1 sini berarti omega-nya kita carikan dulu ya. Omega I-nya, omega I plus 1 kita cari dulu baru kita masukkan ke sini. Kalau yang Euler kan tidak. Kalau Euler kan pakai omega I. Jadi kita pakai omega I di sini, tapi kalau yang Euler-Palmer itu pakai omega I plus 1 nilai yang sebelumnya, yang sesudahnya. Jadi yang sejajar ini, nilai yang kita cari seperti itu. Ya baik, saya tunjukkan yang saya kerjakan. Sebentar. Bakso penjara. Siapa? Ayo karaoke yo. Ora. Ya, ini sudah tambah di layar teman-teman belum? APB wae. Sudah Pak. Oke, Sudah ya. Pak. Sudah, Pak. Jadi ini saya kerjakan dengan metode Liaprop. Minta dong, Pak, file. Metode Liaprop. Jadi ya, Ini gini. jadi kita mulai dari sini ya. Dari Bandul matematis. Ini memang saya buat seperti ini untuk kakak tingkat itu ini dengan tujuan biar tidak bingung, karena awal-awal itu saya rasakan banyak mahasiswa itu bingung ya waktu UTS itu bingung, banyak revisi ya, terus hanya saya buat media seperti ini, alhamdulillah banyak membantu. Di sini sampai saya berikan ini, saya kasih detail, terus mahasiswa tinggal pakai ya, saya pakai seperti itu. Terus di sini ada analitik, di bawahnya ada numerik gitu ya, ada numerik. Kemudian di sini juga saya berikan komen-komen untuk bantu mahasiswa. Jadi di sini bagaimana cara membuat pemodelan matematisnya. Jadi kalau di sini sampai saya beginikan ya, ketikan B37 sampai plus ini hanya ini cara saya untuk bantu mahasiswa ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman nggak usah ya, pasti sudah bisa ngikuti, karena karena dulu memang salah saya itu saya belum buat bahan ajar ya. Kalau sekarang kan saya sudah buat bahan ajar, teman-teman sudah bisa baca. Kalau dulu tuh memang bahan ajar itu belum jadi ya, jadi saya yang kerepotan sendiri. Di mahasiswa kadang-kadang ngikuti itu susah ya, ngikuti karena langsung tidak pakai komputer zaman dulu. Jadi kita lanjut sebagai contoh kasus ya. Jadi satu contoh kasus yang kita ceritakan tadi. Jadi
ini yang bandul matematis tadi ya, bandul matematis kita kerjakan dengan metode Euler ya. Jadi ini misalkan L-nya 1 tadi ya, persis kan. Terus G-nya 9,8, omega 0-nya 0, delta T-nya 0,03, ini boleh juga 0,01 ya. Jadi kalau saya amannya intinya gitu ya. Rata-rata buat seperti itu biar terbentuk beberapa gelombang. Kalau satu gelombang itu nanti belum terwakili. Terus delta 0-nya kita buat 0,15 radian. Terus nanti kita buat ini sebagai konstanta awal ya, ini ada ini dan hitungan progres dan urut ya. Kalau ini kita kerjakan, saya yakin teman-teman bisa Ini Pak Fauzi atau gimana? Ini Pak Fauzi ya? semakin besar waktunya itu nanti nilai amplitudo, nilai kecepatan sudut, nilai percepatan sudut nanti makin lama makin besar ya. Jadi jauh dari nilai teori secara analitik ya. Ini kan keliru ya. Jadi juga saya buat scroll bar dan nanti kalau pengen mengubah-ubah ya tinggal diubah seperti itu. Memang saya buat kecil-kecil ya. Kenapa kecil? Kalau besar nanti ekstrim malah kita bingung ya. Saya buat kecil-kecil biar nanti teman-teman bisa ngikuti ya. Supaya kita bisa buat satu aplikasi ya, nilainya itu kecil-kecil sekali tetana. Atau mungkin ya kita coba delta T ya. Tadi yang Mas Rojin tanyakan tadi, coba kalau kita ganti sedikit ya 0,1 misalkan. Ya, ini memang saya buat kecil-kecil sekali. Ya, jadi memang tujuannya biar tidak ekstrim. Jadi kalau kita buat sangat kecil, nanti itu ekstrimnya luar biasa. Ya, jadi memang tadi tanya apa tadi? Tanya apa tadi? Dirimu. Tujuannya ini kan kelihatannya. Jadi ini sudah nilai segini saja ya. 0,02 itu sudah tidak se ekstrim tadi kan. Tadi kan kelihatan nimpangnya besar sekali. Jadi memang itu tujuannya ya. Jadi kita harus hati-hati membuat ini deltanya kan, harus hati-hati. Baik, ini dengan metode numerik dengan metode Euler coba kita perbaiki ya dengan menggunakan Liakprop ya, dengan Liakprop seperti itu. Kita nasimu 2 ya. ada ininya sudah saya berikan ada sederhananya ya, sudah ada ini kan, ada yang diketikkan ya, sudah sampai segitu. Terus kita coba hasilnya seperti apa ya, yang mengerjakan soal tadi ya, soal yang sama kita kerjakan ya dengan menggunakan Liakprop, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau lihat T-nya sekian, analitiknya sekian, jadi ini sudah ini yang analitik kan biasa ya, pakai rumus biasa, yang omega juga seperti biasa, yang analitik juga ini kan Liakprop ya, seperti itu. Jadi ada perbaikan, terus ada theta yang kita mulai dari theta 2. Jadi ini perbaikan tadi ya teman-teman, dikasih setengah dari alfa ya, alfa ini kan memang ini perbaikannya di sini. Kalau di metode Euler kan tidak ada perbaikan di sini. Nanti kita perbaiki sampai omega sampai alfa. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya ya insya Allah bagus ya, artinya bagus apa ini ternyata ya namanya metode Laprop itu nanti simpangannya sudah sesuai, tidak terlalu menyimpang. Kalau kita lihat deltanya juga kecil sekali. Kesalahannya ya selisih antara metode numerik dan analitik kecil sekali. Jadi kalau kita lihat misalkan simpangannya juga rata-rata ini kan selalu berimbit ya, selalu berimbit. Yang ini grafik simpangan terhadap waktu berimbit, grafik kecepatan terhadap waktu berimbit ini juga seperti ini selalu berimbit. Terus ya ini pertanyaan. Nah ini juga ada pertanyaan untuk ini ya, untuk mengecek pemahaman mahasiswa saja ya setelah mencoba-coba. Terus ini sudah saya kerjakan juga dengan metode Euler. Jadi tugas teman-teman nanti coba ini. Jadi memang ini tidak saya berikan hari ini, biar itu teman-teman coba untuk dikumpulkan minggu depannya. Jadi nanti teman-teman baca. Jadi insya Allah sekitar jam 2 sesi Google Meet kita akhiri. Nanti teman-teman silakan baca. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Jadi nanti boleh sambil juga ngerjakan yang ini. Biar biar nanti teman-teman tidak berat ya. Jadi besok minggu tinggal mengemailkan ini produknya ini ya. Jadi kalau kita lihat di metode Euler ini tanda EC ini kan juga sederhana ya, sederhana. Jadi kan hanya yang theta ya, theta kan biasa kan,
peta biasa, hanya kita mengubah ini. Ya. Sebenarnya kok ada ini, kita ada yang keliru ini, kok masih ada setengah ya. Ini kelihatannya belum sempurna ini, kelihatannya yang ini. Nah, ini kelihatannya belum metode Eurocomer ini. Saya lihat ini kok masih pakai setengah. Jadi kalau ini kelihatannya masih metode ini, lihat prop ya. Ini kelihatannya saya salah file ya. Kelihatannya saya salah file nih. Karena metode apa? Eurocomer itu kan tidak ada ininya, tidak ada apa setengahnya ya, tidak ada setengahnya. Jadi memang kita ini apa kita tinggal nanti mengubah ya dengan cara tadi seperti itu. Ya baik, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi ini jangan di ini ya, ini ternyata saya salah file ya. Jadi metode Eurocomernya tidak saya taruh sini. Jadi ini masih metode Leapfrog seperti itu. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan silakan untuk materi ini. Ini masih metode Eurocomer ya, apa Leapfrog ya, metode Eurocomer belum saya temukan filenya. Ada nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak tahu. Saya cari dulu. Ya, saya cari dulu ya. Bukan apa? Minggu depan aja saya tunjukkan. Jadi di sini nanti apa? Teman-teman coba baca-baca lagi ya. Baca-baca lagi tentang materi saya tadi. Kemudian ini coba saya berikan file tentang ini. Tentang metode Euler ya. Bagaimana paradigma metode Euler dalam pembelajaran dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan Excel ya. Jadi saya berikan satu jurnalnya Linked ya, seperti itu. Baik, saya kirim filenya ya, yang jurnal Linked. Sama yang itu sekali Baik, ya, ini Excel. tidak ada pertanyaan ya? Clear ya? Tanya apa ya? Kasih pertanyaan luas biar aku tanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya anggap clear, tidak ada masalah. Jadi nanti teman-teman silakan mau menyicil ngerjakan yang Eurocomer boleh, atau nanti baca-baca lagi boleh. Ya, saya share kembali ke WA, akan saya share ini jurnalnya Linked tentang ini metode Euler ya dengan Excel seperti itu untuk anak SMA. Jadi nanti harapannya teman-teman nanti kalau ngajar anak SMA bisa menggunakan itu. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu tugas 1 dibahas bos langsung ya bos, masih ada pausnya. Ampun Pak gitu. Hah? Urung. Cepet. Jangan apa loh. Nanti nyung aku lagi nge-record. Dibahas. Mana sih sambil ya? Sing itu. Ini si David. NRK mana enggak? Ano kalau ngerti. Enggak ono. Iku pakai Hah? Direkam? Direkam? yang 4 tahun juga.